Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kemana kita akan pergi? Setiap hari kita melihat orang-orang yang meninggalkan rumahnya. Sebagian ada yang pulang dan sebagian ada yang tidak pernah pulang ke rumah. Kita melihat manusia sibuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Entah masa depan yang panjang atau yang pendek. Ada yang sekolah dan terus sekolah. Terkadang harus berpindah dari satu sekolahan ke sekolahan yang lainnya. Dari satu kota ke kota lain. Yang nantinya mereka berpikir untuk bekerja. Dan sebagian mungkin sudah bekerja di Nestle atau di perusahaan-perusahaan yang lain. Ahibati fillah, perjalanan hidup manusia sejatinya sangatlah panjang. Bermula dari kehidupan di perut bundanya, yang mungkin hitungannya tidak terlalu lama. 9 bulan, ya kemudian dia akan lahir. Dia akan melanjutkan perjalanan di muka bumi ini. Kehidupan dunia. Tapi kehidupan dunia ini juga gak panjang. Kita melihat Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang lewat dari 70. 9 bulan plus 70. 7 tahun 9 bulan. Kemudian setelah itu kita akan sampai waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Yang sejatinya gak kenal umur. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ghafir ayat 67-68. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Supaya mungkin bisa lihat. Nah, tafadhol, ada yang mau baca? Sudah. Saya cover Ustaz. Nah, tafadhol. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani,
Sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Subhanallah jemaah. Itu yang terjadi dengan kehidupan kita di dunia ini. Yang waktunya telah ditetapkan dan itu pendek. Makanya kalau bicara perjalanan masih panjang, yang panjang itu setelah kematian. Yang banyak di antara kita tidak pernah mempersiapkan. Atau kalaupun ada di benak dia tentang kehidupan yang panjang itu, dia sering lupa. Karena kehidupan dunia ini terlalu menggoda. Subhanallah. Kelak, kalau kita mau memperhatikannya, atau sekarang kita perhatikan, orang-orang yang telah meninggal dunia. Contohnya Fir'aun. Kalau kita membaca sejarah, maka di situ kita akan mendapati Fir'aun itu hidup mungkin hanya 100 tahun. Umur 100 tahun dia ditenggelamkan. Dari masa ditenggelamkannya Fir'aun sampai hari ini itu ribuan tahun. Entah 3.000, 4.000, 5.000 tahun. Wallahu a'lam. Dan tiap hari an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Tiap hari Fir'aun dan keluarganya ditampakkan kepada mereka neraka. 100 tahun di muka bumi dan di dalam perut bumi itu ribuan tahun. Qarun, bagaimana kekayaan dia? Yang tukang pikulnya itu sampai kewalahan mengangkat kunci gudang-gudang dia. Kuncinya. Allah benamkan Qarun di dalam bumi. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat dia tersiksa di dalam. Berapa tahun dia di muka bumi? 100 tahun, 200 tahun. Dan ribuan tahun di dalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang hanya berumur 63 tahun. Qamariyah. 63 tahun beliau pernah ada di muka bumi ini. Beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Bayangin 63 tahun dengan 1433. Berapa lama? Gak sebanding. Maka kalau kita lihat nanti di akhirat kelak, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang waktu di sana. Yang kita bentar lagi akan mengkaji betapa panjangnya. Di surat Ma'arij ayat 4. Apa kata Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan hari yang panjang itu? Bismillah. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Bayangin jemaah. Pada
ada hari yang kadarnya 50.000 tahun. Bandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau kita membaca firman Allah di surat Thaha, Allah menceritakan tentang orang-orang nanti di akhirat yang pernah hidup di dunia. Bayangan mereka, berapa lama mereka hidup di dunia. Mereka saling berdebat, berdialog di antara mereka. Ada yang mengatakan mungkin 1 bulan, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan macam-macam. Karena mereka melihat betapa pendeknya kehidupan di dunia. Yang ternyata inilah penentuan untuk kehidupan yang panjang itu. Mereka ingin balik, nggak ada kesempatan untuk balik. Coba kita baca di surat Thaha ayat 102 sampai 104. Nah. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zuraqa. Yatakhafatuna bainahum in labithtum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idza yaqulu amsaluhum tariqatan in labithtum illa yawma. Yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka. Kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah sehari saja. Allahu Akbar. Itu orang yang paling lurus, yang paling benar ngomongnya, kita cuma sehari. Sehari. Yang sekarang teman-teman sibuk ya. Mungkin tutup buku. Yang bertahun-tahun bekerja, kadang-kadang katakan berapa lama udah bekerja di sini, udah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun. Semua kehidupan itu. Mereka hanya akan merasakannya seperti satu. Illa bithum illa yaum. Ahibati fillah. Kelak akan terjadi kiamat. Ketika manusia semua telah selesai waktunya di muka bumi, akan ditiupkan sangkakala. 1 kali tiupan yang pertama, tiupan kehancuran, di mana gunung-gunung akan dicabut dari akar, bintang-bintang berjatuhan. Lautan akan meluap menjadi api. Satu pemandangan yang sangat menakutkan. Itu pertanda kehidupan dunia sudah berakhir. Tidak tempat berlari. Dan setelah itu, tatkala semuanya telah mati, sampai malaikat pencabut nyawa pun meninggal dunia. Setelah dia mencabut semuanya, bahkan malaikat-malaikat Allah meninggal dunia. Setelah itu ada fase di mana alam semesta ini hening. Nah, disitulah proses dibangkitkannya manusia. Orang-orang mukmin di antara rukun iman yang harus ia yakini adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari yang panjang. Adalah motivator kita untuk beramal. Seperti yang terjadi sama kawan-kawan di Nestle. Kenapa sampai hari ini bertahan bekerja?
berlomba-lomba, tak kenal lelah, bahkan terkadang keluarga ditinggalkan. Karena mereka meyakini akan mendapatkan balasan. Mereka yakin dia akan mendapatkan kesenangan. Maka mereka melakukan perjuangan itu. Begitu pula dengan kita yang beriman. Kenapa kita sholat subuh tadi? Kenapa kita sholat duha? Kenapa kita sholat Jumat? Kenapa sebagian kita membaca surat Al-Kahf? Sholat asar. Kenapa semua dilakukan? Kenapa sebagian bersolawat kepada Nabi SAW? Karena beriman akan ada hari kebangkitan. Beriman. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Namun ada proses kebangkitan yang kalau kehidupan kita dilahirkan ke dunia ini melalui air mani. Iya, yang terpancarkan. Yang kemudian dibuahi. Kemudian dia akan menunggu selama 9 bulan di perut, di rahim ibundanya, kemudian dia akan dilahirkan. Adapun nanti proses dibangkitkannya manusia adalah seperti ditumbuhkannya biji-bijian. Semua akan hancur dari tubuh manusia. Kecuali kata Nabi SAW, ajimud dhanab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada satupun dari tubuh manusia melainkan akan hancur. Illa adman wahidan, kecuali satu tulang. Wahuwa ajimud dhanab, yaitu pangkal tulang ekor manusia. Itu akan tersisa. Walaupun dihancurkan lebur dengan tanah, tapi dia akan tersisa. Tetap itu ada. Walaupun dia dibakar menjadi debu, tetap itu ada. Wa minhu yurakkabal khalqu yawmal qiyamah. Dari situ manusia akan dibikin lagi pada hari kiamat. Allah akan mengirimkan hujan seperti air mani. Kata Nabi SAW, thumma yunzilullahu mataran ka'annahu tal awidhil syakkar rahui fatanbutu minhu ajazadun nas. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis atau seperti naungan. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Seperti biji-bijian ketika kena air hujan. Dia perlahan-lahan akan tumbuh. Begitu pula tubuh manusia. Kemudian setelah jasad manusia telah siap semuanya, telah kembali seperti asalnya, di situ Allah Azza wa Jalla membangkitkan malaikat Israfil. Kemudian dia akan memegang sangkakala itu. Yang besarnya sangkakala itu hanya Allah yang tahu. Dia berdiri di antara langit dan bumi. Kata Nabi SAW, ثُمَّ يَقُمُ مَلَكٌ بِالسُّورِ baina sama'i wal ard. Di antara langit dan bumi malaikat ini bangkit memegang sangkakala, fayanfukhu fi. Kemudian dia meniupkan sangkakala itu. Ruh itu fatantaliqu kullu nafsin ila jasadiha fatadkhul fiha. Miliaran ruh itu akan bertebaran dari sangkakala itu menuju ke jasad manusia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri. Manusia keluar dari kubur. Itu hari yang panjang. Mereka keluar dari kuburnya dalam kondisi bugil, telanjang, belum disunat, tanpa alas kaki, tanpa membawa harta benda. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Ketika disebutkan sama Nabi SAW, kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang.
Aisyah bertanya kepada Nabi SAW dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd. Laki-laki dan wanita bersama-sama dibangkitkan. Mereka akan melihat satu sama lainnya. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura min ayyahummahum dhalik. Aisyah, kondisinya itu sangat genting. Sangat menakutkan. Gak ada pikiran orang akan melihat satu sama lainnya. Semua akan memikirkan dirinya masing-masing. Dan orang akan pertama kali mendapatkan pakaian adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ahibati fillah. Ada kondisi spesial. Orang-orang yang bertakwa itu kelak pada hari kiamat akan berkendaraan menuju ke padang mahsyar. Mereka akan naik unta-unta. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Maryam ayat 86, 85, 86. Kata Allah Azza wa Jalla, Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah, hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai utusan yang terhormat. Pada hari itu, semua sesuai dengan amalannya. Kita sering dengar guyonan. Ketika kita ngantri, lalu kita dapat bagian yang pertama, atau kita dapat bagian yang banyak. Kita mengatakan kepada kawan-kawan kita, tergantung amalannya. Bukan. Kehidupan dunia ini bukan tergantung amal. Kehidupan ini sebentar. Bukan tergantung amal. Tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat orang-orang yang tidak pernah sholat sedikit pun. Tapi hidup bergelimang harta. Dihormati manusia. Dihamparkan untuknya karpet merah. Mungkin dia naik jet pribadi. Padahal dia tidak pernah sekalipun meletakkan keningnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melihat para pelaku dosa. Mereka bergelimang harta. Melakukan kezaliman kepada manusia. Kebal hukum. Bahkan mungkin sampai mati. Dia tidak pernah mendapatkan balasan atas kejahatan. Bukan, jamaah. Kehidupan dunia ini bukan ukuran amalan. Maka kita harus tahu. Karena ada orang-orang yang beramal. Dia sholat malam, dia puasa sunnah, dia berdoa. Lalu dia melihat, kok nggak ada perubahan dalam kehidupan dia. Dia melamar pekerjaan dan tidak diterima. Dia melamar seorang wanita juga ditolak. Padahal dia orang yang ahli ibadah. Dia memandang orang-orang yang tidak pernah beribadah. Hidupnya nyaman. Berlezat-lezat ria dengan dunia ini. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Bahkan Nabi SAW, Anda ingatkan kembali. Kehidupan paling pendek ini kehidupan dunia. Rasul SAW pernah bertanya kepada Dhahak al-Mujashi, ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa makanan? Kata Dhahak, al-lahmu wal-laban. Daging dan susu. Kemudian Nabi bertanya, sallallahu alaihi wasallam, thumma yasiru ila madha? Kemudian jadi apa tuh makanan? Daging yang dibakar dengan enak. Susu yang lezat jadi apa? Kata Dhahak,
ila ma qad alimta ya Rasul. Jadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu ya Rasul. Jadi kotoran. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan makanan manusia dan yang keluar darinya itu permisalan untuk dunia. Maka kalau ada orang yang ahli ibadah, orang yang tidak pernah melakukan kezaliman, orang yang menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, hidupnya susah, ya memang di sini nih darul amal, negeri untuk beramal. Akhirat itulah negeri untuk dibalas. Makanya bermula dari kematian manusia, kehidupan di alam barzah, dibangkitkannya manusia, semua biqadri amali. Semua sesuai dengan amalan. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan untuk melanjutkan kehidupan dengan darah yang masih menempel di tubuhnya. Darah itu amis. Tapi mereka dibangkitkan tidak dengan bau amis. Warnanya warna darah. Tapi aromanya aroma misik. Kata Nabi SAW. Orang yang mati dalam kondisi berihram. Belum menyelesaikan manasik umrah atau manasik hajinya. Yub'athu yawmal qiyamah mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang yang mati dalam kondisi menggelapkan harta, tanah, kambing, sapi, atau harta milik umat manusia. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat membawa itu harta. Yang kambing dia akan bawa itu kambing. Yang sapi dia akan bawa sapi sambil berteriak-teriak itu sapi. Yang tanah ada yang memindah patok. Atau dia ngambil tanah milik umat, milik tetangganya. Ya, mungkin di dunia engkau tidak pernah mendapatkan balasan. Bahkan tanah itu menjadi legal milikmu. Tapi kelak pada hari kiamat kau akan pikul itu. Yang minta-minta, kita melihat masih banyak di jalanan. Orang-orang yang melanjutkan hidupnya di dunia dengan mengemis. Dengan mengamen. Atau apa saja yang dilakukan di lampu merah kadang-kala di mobil. Ingat. Akan ada kehidupan panjang yang harus engkau akan lewati. Dan mereka yang minta-minta tanpa hajat. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kata Nabi SAW, Yub'athu yawmal qiyamah, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Gak ada dagingnya wajahnya. Tengkorak wajah. Semua tergantung amal. Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat. Seperti semut, wajahnya wajah manusia. Rupanya rupa manusia, tapi kecil seperti semut. Dia akan melihat manusia seperti raksasa. Padahal mereka tidak seperti raksasa. Tapi orang sombong menjadi kecil. Ahibbatifillah. Mereka akan digiring ke padang mahsyar. Ini perjalanan yang panjang sekali. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yawmal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursati naqin. Umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke tempat kumpul. Mahsyar itu tempat kumpul. Ala ardin bayda. Medan yang luas berwarna putih. Tanahnya berwarna putih. Seperti bundaran roti yang bersih. Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu ketika menyebutkan hadis ini, dia berkata, laisa fiha ma'lamun li ahad. Di tanah itu tidak ada tanda milik seorang pun.
bumi ini akan berubah. Kita sekarang tahu STD Imam Syafi'i di Jalan MH Tamrin, Gang Kepodang nomor 5. Ada tandanya. Kita lihat ada bangunan-bangunan yang menjadi tanda. Oh, ini rumahnya Fulan. Itu rumahnya Fulan. Ini gedungnya Nestle. Mungkin sebagian tahu ini pabriknya Nestle. Oh, ini gudangnya Nestle. Nanti nggak ada lagi. Semua hanya membawa amalan. Mereka akan menunggu. Menunggu yang sangat lama sekali. Yang membuat mereka bosan. Bahkan tadi kita baca di surat Ma'arij ayat 4. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pada suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Di ayat lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Jadi ada masa yang seperti 50.000 tahun. Ada hari yang seperti 1000 tahun. Itu yang umum. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, "Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana." Satu hari yang kadarnya seperti 50.000 tahun. Faqila ma atwala hadzal yaum. Betapa panjangnya hari ini. Betapa panjang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaffa min salatin maktubah." Yang 50.000 tahun itu akan diringankan untuk orang yang beriman. Sehingga buat dia lebih ringan daripada sholat fardu. Semua tergantung amalan. Dan nanti mentari akan mendekat. Akan didekatkan. Dan manusia akan tenggelam dalam keringat mereka. Sekali lagi, semua tergantung amalan. Kata Nabi SAW, ini jamaah, kalau bicara perjalanan panjang ini, kenapa kita ceritakan ini? Supaya antum siap-siap. Kita ketika dikasih tahu, insya Allah perjalanan kita ini 10 hari. Dan dalam perjalanan itu, nggak ada rest area. Nggak ada resto. Terus gimana? Ya semua bawa bekal masing-masing. Informasi itu penting buat kita. Agar kita sampai ke tempat tujuan. Tapi tatkala kita tidak pernah tahu bahwa ternyata perjalanan kita itu panjang, maka kita akan santai. Mungkin sebagian bawa duit. Anda bawa duit aja. Udah dikasih tahu, nggak ada warung di sana. Engkau mau bawa duit 1 miliar, nggak ada gunanya. 1 triliun nggak ada gunanya. Kenapa? Di situ nggak ada orang jualan. Dan semua orang tidak akan menjual bekal dia. Kenapa? Karena semua orang tahu duit nggak ada gunanya di sana. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalq hatta takuna minhu kamiqdari mil." Matahari akan didekatkan kepada manusia pada hari kiamat. Sampai sejarak 1 mil. 1,5 kilo kira-kira. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ardh. Pada hari itu manusia akan tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amalan. Bukan jabatannya.
bukan ketampanannya, bukan kekayaannya, tapi amal. Faminhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakun ila hiqwayh, wa minhum man yuljimuhul araq ijam. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Miliaran manusia di satu tempat, sama tempatnya, dikumpulkan di sana. Matahari mendekat, ada yang keringatnya sampai mata kaki. Mungkin yang di sebelahnya sampai lututnya. Di depannya sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke mulutnya. Tenggelam dalam keringat. Sesuai dengan amalan. Ahibati fillah. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka akan haus. Terus gimana? Adakah orang-orang yang tidak terkena matahari? Ada. Kita di dunia, kalau matahari sangat terik, kita melihat orang-orang mencari naungan di bawah pohon, di teras rumah, teras toko, di bawah jembatan. Dia akan mencari naungan. Dan kita perlu naungan itu pada hari kiamat. Kita harus bawa dari sini. Di sana nggak ada, kita bisa beli. Kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekah hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Iya, akan ada persidangan yang panjang lagi persidangan itu. Kemudian kita tahu dengan hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Jadilah kita satu di antara 7 orang tersebut. Kemudian jamaah, mereka kehausan. Maka diperkenankan mereka untuk ke telaga, haud. Semua nabi itu punya telaga. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya telaga. Yang kata beliau SAW, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu luasnya jarak 1 bulan. Perjalanan onta. 1 bulan perjalanan onta. Bentuknya kotak. Ma'uhu abiyat minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misik. Dan aromanya lebih harum daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan jumlah bejana-bejananya seperti butiran bintang yang ada di langit. Miliaran. Man syariba minha fala yadma abadan. Yang minum dari telaga Nabi SAW tidak akan kehausan selama-lamanya. Hadits rawahul Bukhari dan Muslim. Dan Nabi kita Muhammad SAW menunggu kita di telaga. Jadi kita punya janji perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak boleh mendekat ke telaga Nabi SAW. Bagaimana Nabi kenal sama kita? Kenal sama ana, Syafiq, Riza, Hasan, Basalam. Kenal sama antum. Kenal sama orang tua kita. Kenal sama anak kita dari bekas wudu. Min atharil wudu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ana faratukum alal haud. Aku akan duluan sampai ke telaga Nabi SAW. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irul dhal. Kelak benar-benar akan dihalau dari telagaku orang-orang. Nggak boleh mendekat ke telaga. Nggak boleh minum dari telagaku. Seperti dihalaunya onta kesasar. Ada ontanya orang tentu mau minum di telaga kita. Kita halau, bukan milik kita. Kita suruh pergi dia. Lalu aku memanggil mereka.
Unadihim ala halumma. Aku mengatakan kepada mereka, ayo ke sini gitu. Dan melalui dikatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innahum qad baddalu ba'da. Mereka sudah merubah setelah engkau meninggal dunia. Fa'aqulu suhqan, suhqan. Aku katakan sana, menjauhlah, menjauhlah. Ibati fillah. Setelah itu mereka menunggu lagi. Menunggu. Penantian yang panjang. Yang membuat orang-orang bingung. Gundah. Karena tidak ada keputusan. Kita tahu orang kalau sudah dipenjara. Dengan orang yang masih dalam tahanan. Akan lebih gundah mana? Akan lebih galau mana? Manusia yang dalam tahanan. Yang belum menerima keputusan. Dan dia juga nggak tahu kapan keputusan itu akan dia terima. Atau dengan manusia yang sudah dapat keputusannya. Sehingga ketika itu ringan dia jadi tenang. Ketika itu berat dia akan lebih susah lagi. Makanya orang-orang itu yang muslim dan yang kafir, yang taat dan yang ahli maksiat. Semuanya sama-sama didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang-orang mencari syafaat, mencari bantuan. Agar memohon kepada Allah, sidang dimulai. Mereka datang menjumpai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengarahkan umat manusia ini yang jumlahnya miliaran, bayangin. Miliaran manusia datang. Minta tolong. Kata Nabi Isa, kalian berangkat menuju ke Muhammad SAW. Seorang hamba. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir. Seorang hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Akhirnya miliaran manusia itu datang menuju kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi pun berdoa memohon kepada Allah. Sidang pun dimulai. Nah, akan ada penyidikan. Ya, ada tanya jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan. Sebagian manusia ngeyel. Mereka minta didatangkan saksi. Allah akan datangkan saksi. Dan Allah Azza wa Jalla akan benar-benar memberikan keadilan. Ketika mereka tidak mau saksi dari orang lain. Maka dia minta saksi dari diri dia sendiri. Apa kata Allah di surat Yasin ayat 65? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan menutup mulut mereka. Lisan pandai berdusta. Akan ditutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara tangan mereka. Apa yang pernah engkau pegang? Apa yang pernah engkau sentuh? Apa yang pernah engkau ambil? Tangan akan berbicara menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki pun akan bersaksi dengan apa yang mereka kerjakan. Tatkala tangan mereka bersaksi, berbicara, kaki mereka bersaksi, dan kulit mereka pun menjadi saksi. Kulit jamaah akan menjadi saksi. Kalau mungkin mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, tapi kulit kita ada di semua arah dan dia dapat menjadi saksi. Ketika kulit itu berbicara, manusia ini berkata kepada kulitnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kalian gimana? Kok menjadi saksi yang memberatkan kami? Kita dari tadi bohong itu dalam rangka menyelamatkan kulit ini supaya nggak disiksa di neraka. Apa kata kulit itu? Qalu antaqanallah.
alladzi antaqa kulla syai. Yang berbicara kepada kita tuh Allah. Yang Allah itu membuat segala sesuatu dapat berbicara. Tapi ada sebagian umat yang tidak dihisap. Ya. Siapa yang tidak dihisap? Kita perlu cari tahu. Ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisap. Tentunya orang yang paling kaya akan panjang hisapnya. Seperti teman-teman yang perusahaannya besar atau penjualannya banyak, ya akan lebih panjang. Begitu pula orang-orang yang kaya. Jadilah orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibocorkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disampaikan kepada kita. Di mana beliau mengatakan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah. Kaki manusia tidak akan bergeser sampai ditanya tentang umurnya. Dihabiskan buat apa? Tentang ilmunya digunakan buat apa? Tentang hartanya. 2 pertanyaan tentang harta. Dari mana engkau mendapatkan? Dan kemana engkau infakkan? Dan tentang tubuhnya. Dipakai buat apa selama ini? Malam ini kita akan melihat manusia yang mungkin meramaikan. Meramaikan malam tahun baru orang-orang Masihi, umat Kristiani. Dan kau akan ditanya oleh Allah SWT. Tubuh itu dipakai buat apa? Dan kemudian akan dibagikan rapot. Ya, manusia akan tegang. Rapot itu akan berterbangan. Ada yang mendapatkan dengan tangan kanan di arah kanannya. Ada yang mendapatkan dari arah kiri. Adapun yang mendapatkan dari arah kanannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang mendapatkan kitab dari arah kanannya, maka dia akan mengatakan, fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku. Baca. Kenapa dia menyuruh orang-orang membaca kitabnya, membaca rapotnya? Dia nggak malu untuk menunjukkan hasil kerjaan dia. Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Aku yakin. Sehingga ketika dia sholat malam, ketika dia berangkat umrah, berangkat haji, bersedekah, dia yakin aku akan mendapatkan balasan gitu. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun yang mendapatkan kitabnya dari arah kirinya, maka dia mengatakan, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Andai kata aku tidak dikasih rapotku ini. Walam adri ma hisabiyah. Aku nggak tahu dengan isi rapotku tersebut. Ya laitaha kanatil qadhi. Dia mengatakan, andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Dia pikir kehidupan ini cuma di dunia. Yang pendek tadi. Enggak. Perjalanan kita panjang sekali. Maka dia berharap kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Dia mengatakan, ma'aghna anni maliyah. Hartaku nggak berguna untuk aku. Halaka anni sultaniyah. Kedudukanku, jabatanku, kekuasaanku nggak bermanfaat buat aku. Semuanya hilang. Engkau jadi manusia yang tidak memiliki apa-apa. Maka orang yang seperti ini neraka tempat. Hibbati fillah. Apakah selesai perjalanan? Enggak, belum. Akan ada penimbangan. Akan ditimbang manusia. Tubuhnya akan ditimbang. Sebagian kita mungkin bobotnya Masya Allah gagah. Tubuhnya gagah, berat badannya. Tapi ditimbang kelak pada timbangan hari kiamat, ringan.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kakinya itu betisnya kecil. Pernah dia memetikkan buat Nabi SAW kayu siwak. Ketika dia naik pohon itu ada angin yang berhembus menyebabkan betisnya tersingkap. Para sahabat ketawa-ketawa. Maka Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada mereka, "Mimma tadhakun?" Dari apa kalian tertawa? Mereka tahu mereka salah. Mereka mengatakan min diqqati saqai. Dari lembutnya, dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kecil orangnya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Lahuma fil mizan athqalu min jabal. Kalian tahu dua betisnya Ibn Mas'ud ini kelak di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun syai'a." Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang akan dirugikan pada hari itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun orang ini amalannya seberat sawi, seberat biji sawi, kami akan datangkan. Cukup kami sebagai pembuat perhitungan yang adil. Allah akan datangkan. Maka sebagian kita jangan pernah meremehkan beramal kebajikan. Boleh jadi itu yang memberatkan kita nanti pada hari kiamat. Ada yang sedekah mungkin 2.000. Boleh jadi 2.000 itu akan memberatkan dia daripada 100.000 yang dia sedekahkan. Ada orang-orang yang bangkrut. Bangkrut orang-orang ini. Pahalanya banyak. Dia punya pahala sholat. Ditimbang Masya Allah sholatnya. Ditimbang puasanya. Sedekahnya, umrohnya, hajinya. Tapi bangkrut. Kenapa? Karena dia telah menzalimin orang lain. Hati-hati. Dengan menzalimin orang lain. Memaki, membuli, mengambil harta mereka. Jangan engkau merasa banyak kebaikan. Karena kelak engkau akan dihisab pada hari kiamat dan ditimbang amalan-amalan. Ahibati fillah. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Setelah ditimbang amalannya, bobot dan kualitasnya udah ketahuan, manusia akan dikelompokkan. Bendera-bendera akan dikibarkan. Ada bendera Nabi kita Muhammad alaihissalam, Nabi Ibrahim, para nabi. Kemudian manusia dikelompokkan sesuai dengan amalannya di bawah bendera nabi-nabi mereka. Umat Islam. Tentunya yang ulama bersama para ulama. Yang penuntut ilmu bersama penuntut ilmu. Yang pelacur bersama pelacur. Yang pendusta bersama pendusta. Yang artis bersama artis. Dan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kemudian tahu-tahu gelap kulit. Yang awalnya ada cahaya, tahu-tahu gelap kulit. Di sini mereka akan dikasih cahaya sesuai dengan amalannya. Ya, ada yang cahayanya kata Nabi SAW seperti gunung di depan. Untuk kemana? Melanjutkan perjalanan menuju ke Sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Kemudian setelah itu menyeberang menuju surga Allah SWT. Dan ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanan dia. Sampai yang terakhir. Ada yang cahayanya seperti lampu yang kedap-kedip berada di ujung jarinya. Jari kakinya. Kalau hidup di jempol kakinya. Kalau hidup dia jalan. Kalau mati dia berhenti. Kenapa? Adapun orang-orang kafir berjatuhan di dalam neraka jahanam. Ini orang yang beriman. Sebagian pelaku dosa. Ingat semua sesuai dengan amalannya. Kemudian setelah itu mereka akan sampai ke Sirat. Dan mereka akan melewatin Sirat tersebut. Sirat ini ahibati fillah. Disebutkan bahwasanya dia itu lebih. Dalam sebuah athar ya. Disebutkan dia itu lebih tipis daripada rambut. Dan lebih tajam daripada pedang. Dia licin. Dan mengelincirkan. Disebutkan dalam hadis Salman radhiyallahu anhu.
bahwa Nabi SAW mengatakan wa yudha'us sirat, dan akan diletakkan sirat itu mithl had Musa, seperti tajamnya Musa pisau cukur. Fataqulul malaikatu man tujizu ala hadha, siapa yang engkau perkenankan lewat di jembatan ini? Fayaqulu man syi'tu min khalqi, siapa yang aku perkenankan dari hambaku? Siapa yang aku perkenankan? Malaikat-malaikat ketika mendengar itu mereka mengatakan ma abadnak haqqa ibadatik, ya Allah kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Di sirat itu ada pengait-pengait dari kiri kanan. Besi-besi pengait yang besar-besar. Yang pertama melewatinya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama umatnya. Dan doa para nabi itu adalah Allahumma salim salim. Ingat, semua tergantung amalan. Maka ahibati fillah, sekarang waktunya kita mempersiapkan amal, mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang. Karena yang melewatin sirat itu ada 3 manusia. Ada yang selamat, yang kedua ada yang terluka-luka tapi selamat, yang ketiga ada yang terjatuh, terjungkit dalam api neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka, dan perjalanan kita akan berakhir di pintu surga. Ketika Nabi mengetukkan pintu surga dan minta dibukakan. Setelah itu baru kita sampai ke tempat tujuan kita. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, mata roha. Wahai Imam, kapan istirahat itu kapan? Kok kita terus beramal, terus jalan kehidupan ini? Kapan istirahat? Apa kata beliau? Rahimahullahu ta'ala, fi awali qadamin tadauha fil jannah. Di awal engkau meletakkan telapak kakimu di surga, itu waktu istirahat. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Kita sekarang mungkin buka sesi tanya jawab 15 menit. Saya serahkan mungkin ke Akhi Sultan sebagai penanggung jawab untuk tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang saya lihat yang masuk di chat dan juga ada yang resen. Silakan Akhi. Baik, jazakallahu khair Ihsan atas penyampaiannya, dan juga pada Ustadz Syafiq Riza Basalma Hafizahullah Ta'ala atas materi yang disampaikan. Baik Ustadz, mohon izin ini bacakan satu pertanyaan dari jemaah. Dari Pak Vita di Semarang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Syafiq dan keluarga beserta teman-teman tim SRB selalu diberikan barokah kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa terus menyampaikan ilmu syar'i pada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afwan, beliau izin bertanya, bagaimana caranya agar beliau bisa menyeimbangkan urusan kehidupan dunia sekaligus menyiapkan bekal untuk yaumil akhir nanti. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, sering kita mendengar ungkapan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Sebenarnya kalau kita seimbang itu bagus ya. Tapi setelah kita menyimak perjalanan kita tadi, ternyata kita nggak lama di dunia. Cuma 70 tahun. Dan perjalanan yang panjang itu setelah kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang umpamanya dikatakan, ini perjalanan 1 kilo, bekalmu berapa? Atau enggak perjalanan 100 kilometer. Kemudian setelah itu engkau akan melanjutkan perjalanan 1000 kilometer. Kira-kira samakah bekal untuk 100 kilometer
dengan bekal untuk 1000 kilometer? Samakah bensin yang dihabiskan untuk perjalanan 100 kilometer dengan 1000 kilometer? Samakah ban mobil yang perlu dipersiapkan? Tidak sama. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian tapi lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalau bicara bagaimana kita menyeimbangkan, bukan menyeimbangkan, bagaimana kita menjadikan akhirat itu ambisi kita. Kita ya hidup di dunia gitu. Kita kerja di dunia. Kita butuh biaya, silahkan. Tapi bagaimana semua aktivitas kita itu seperti yang kita ikrarkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika seorang bekerja, dia bekerja niatkan lillahi ta'ala. Niatkan untuk memberikan nafkah. Ketika dia mengumpulkan harta, niatkan untuk kehidupan akhirat dia. Ambisinya adalah ambisi akhirat. Jadi kalau bicara bagaimana menyeimbangkan adalah bagaimana kita menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Kalau kita lihat kenapa orang-orang suka menjadi pegawai negeri. Kenapa? Orang tua ya, anak-anak kalau sudah pendaftaran menjadi pegawai negeri itu ramai sekali mereka. Karena ada jaminan masa tua. Ada jaminan. Bagaimana kita memikirkan jaminan setelah kita mati. Maka nasihat ana agar kita menyeimbangkan, bukan menyeimbangkan, lebih mementingkan kehidupan akhirat adalah silahkan beraktivitas di dunia seperti biasa. Bekerja seperti biasa. Tapi niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya, kemudian memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi SAW. Dia terhitung di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan ketika selesai sholat Jumat tadi, fa idza qudiyatis shalah, kata Allah, kalau selesai sholat fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi ini. Bukan cuma duduk di masjid, enggak. Fantashiru fil ard. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah, cari rizki. Wadhkurullaha katsiran. Ingat kepada Allah yang banyak. Maka dimanapun kita berada, kita harus mengingat Allah. Di tempat kerja, di kendaraan, jangan lupa untuk terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita diciptakan bukan untuk memakmurkan dunia ini, tapi untuk menyeberangi dunia ini. Jadi dunia ini cuma tempat penyeberangan. Jadi jangan sibuk bangun di sini, padahal nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Sekarang saya beralih ke pertanyaan ada yang raise hand, sepertinya dari Bapak atau Ibu Acil. Mohon dinyalakan audionya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan seluruh panitia dan tim penyelenggara sehat selalu dalam perlindungan dan keridhaan Allah. Amin. Ustadz izin bertanya, apabila kita tuh banyak melakukan dosa dan kita tuh sudah bertaubat, gimana kita tahu bahwa taubat kita tuh diterima sama Allah atau enggak? Dan yang kedua, apabila kita sudah bertaubat, apakah kelak nanti di hari kiamat dosa kita juga akan diperlihatkan, dinampakkan gitu? Kurang lebih begitu Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Yang pertama, siapa yang tidak berbuat dosa? Semua melakukan dosa. Tatkala seorang berbuat dosa, maka segera kembali kepada Allah SWT. Penuhi syarat-syarat tobat. Jadi kalau kita kepingin tahu kira-kira diterima apa enggak, ya kita penuhin dulu persyaratan. Setelah syarat tobat itu yang pertama, menyesal. Yang kedua,
meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ini berkaitan dengan hak manusia, kita perlu minta maaf, kita perlu mengembalikan hak manusia. Apabila syarat itu sudah terpenuhi, maka kita berbaik sangka sama Allah. Allah menerima taubat kita. Berbaik sangka sama Allah. Tapi kita perlu berburuk sangka sama diri kita. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Maka hendaklah kita terus memperbaharui taubat kita. Gak berhenti kita beristighfar. Istighfar itu kita minta supaya Allah menutupi dosa kita. Menutupi dosa kita. Dan tidak memberikan hukuman. Itu makna astaghfirullah. Kita minta ditutupi sehingga tidak ditampakkan. Tidak di dunia, tidak nanti di akhirat. Kemudian kita minta gak dikasih hukuman. Udah ditutupin dan kemudian tidak dikasih hukuman atas dosa yang kita lakukan. Sehingga seorang muslim, dia harus terus bertobat, gak berhenti. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sekali duduk, beliau itu mengatakan kepada sahabatnya, Ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku tuh sehari lebih dari 70 kali bertobat kepada Allah. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya kita berbaik sangka sama Allah. Allah menerima tobat kita, tapi kita berburuk sangka sama diri kita. Takut ya ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Dan boleh jadi kita itu belum bertobat dari menunda tobat kita. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ada orang berbuat dosa. Selama 10 tahun dia berbuat dosa, dia nggak tobat-tobat. Kemudian setelah itu tobat dia. Dia tobat dari dosanya, tapi dia nggak bertobat dari menunda tobat dia. Itu dosa juga menunda tobat. Sehingga kita belum bertobat karena menunda tobat kita. Intinya kita harus terus memohon ampun kepada Allah, meminta agar Allah menerima tobat kita, karena orang yang beriman itu beribadah di antara khauf dan roja. Dia takut dengan azab Allah, tapi dia berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah diterima taubatnya, ya tadi ditutupin dosanya sama Allah, dan Allah tidak akan menghukum kita. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz atas nasihatnya. Anda lanjutkan baik membaca pertanyaan dari chat box. Ada pertanyaan dari Mbak Citra. Bismillah, hayakumullah Ustaz. Mohon nasihat di umur kita yang singkat ini. Kita bisa maksimalkan bekal untuk perjalanan yang masih panjang setelah kematian. Jazakumullah khairan. Wallahualam Ustaz, mungkin barangkali sudah sempat disampaikan. Tapi jika memang ada yang ingin ditambahkan, Masya Allah. Fatal, masyarakat. Siap, barakallahu fikum. Ya, kita perlu baca buku petunjuk. Kadang-kala kita kalau beli sesuatu itu, ada buku petunjuknya. Dan Allah sudah kasih kita buku petunjuk. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Maka tolong sempatkan waktu untuk menyelesaikan membaca buku petunjuk ini. Bukan hanya dibaca hurufnya, tapi dibaca dengan artinya dan dihayati. Karena kalau orang membaca buku petunjuk tapi nggak tahu artinya, kadang-kadang kita lihat ada buku petunjuk barang itu bahasa Jepang, bahasa mana kita nggak ngerti. Kita cari yang bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ngerti, alhamdulillah. Tapi yang jelas, Allah mengatakan Al-Quran ini, Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalam. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu Ustaz. Afwan, masih ada beberapa pertanyaan. Apakah masih ada kesempatan untuk disampaikan Ustaz? Oh, kayaknya pertanyaan terakhir nih. Tambah satu lagi kayaknya. Nah, tafadhal. Pertanyaan yang beruntung nih dipilih akhir Ustaz terakhir. Nah. Panjang listnya Ustaz nanti. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Oke, baik Ustaz. Anda sampaikan ada pertanyaan dari Ahtesa di Jakarta. Ustadz, ada riwayat di mana seorang penzina diampuni dosanya ketika memberi minuman seekor anjing.
pertanyaan saya, apakah kisah tersebut mungkin terjadi pada kita di mana seumur hidup telah banyak memupuk dosa, lalu di penghujung akhir kita berbuat kebajikan dan mendapat ampunan seperti penzina tersebut, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Nggak tahu kita dengan umur kita. Jadi jangan sampai kita ini menunda-nunda taubat. Mungkin saya seperti pelacur itu. Karena ada banyak manusia yang mengatakan, nanti aku tobat nanti kalau sudah tua gitu loh. Aku akan bertobat, aku akan kembali kepada Allah. Artinya seorang pelaku dosa itu ada keinginan untuk bertobat. Yang dilakukan iblis adalah bagaimana orang ini menunda-nunda tobat. Kenapa? Karena dia nggak tahu ajal kapan datang. Hadis berkaitan dengan pelacur tadi itu menunjukkan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Agar engkau segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Agar engkau tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tapi jangan menunda-nunda tobat. Karena kalau engkau menunda-nunda tobat, berapa banyak pelacur yang mati sebelum bertobat. Pezina yang mati sebelum bertobat. Bahkan mati di atas ranjang perzinaan dia. Mati setelah berzina, dibunuh oleh pezinanya. Kadang-kadang kita baca berita. Maka hadis-hadis yang menunjukkan luasnya rahmat Allah itu seharusnya mendorong kita untuk segera gitu. Bukan malah membuat kita jadi santai. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Sampaikan kepada hambaku bahwa aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah pedih. Maka hendaklah kita bersegera kembali kepada Allah dan ingat sebanyak apapun dosa yang kau lakukan. Kalau engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah membuka kedua tangannya menerima engkau untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari kembali kepada Allah. Dan membentang tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia nggak nunggu besok, lusa, tidak. Selesai berbuat dosa, segera bertobat. Dan ingat, dipenuhi syarat-syarat tobat. Karena Allah mengampuni tatkala syarat dan ketentuan dipenuhi. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mengingatkan kembali, hari ini hari Jumat. Akhir Jumat, waktunya berdoa memohon kepada Allah. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan hari ini kalau nggak salah kita tanggal 26 ya. 26 Jumadal Ula 1443 Hijri. Jazakumullah khairan. Anda mohon undur diri. Anda kembalikan ke moderator.